bilang apa sih kurang-kurangannya kerja ke luar negeri dan apa tantangannya gitu. Oke, salah satunya bro, tantangannya itu kerja ke luar negeri adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua bro. Oke, gua sekarang mau bahas lagi mengenai kerja ke luar negeri bro. Oke, apa sih sebenarnya tantangan kerja ke luar negeri dan apa sebenarnya minusnya juga kerja di luar negeri bro. Gue mau cerita di sini sembari kita pergi ke kantor. Gue pagi-pagi, sekarang gue lagi shift pagi pergi ke kantor. Kita lihat-lihat jalanan Amerika pagi-pagi sembari bicara kerjaan di Amerika. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sekarang gue baru keluar kantor ini bro. Keluar rumah ini. Ini pagi-pagi cerah banget bro. Ini sekarang pagi-paginya sorry nih, gue manggil bro bukan berarti gue gak manggil sister ya. Oke, gue manggil sister juga, cuman gue kebiasaan manggilnya bro gitu. Waduh, cuman gak apa-apa lah bro ya. Jadi disamain aja. Oke, yang komplain gue manggilnya bro terus. Aduh, gue minta maaf nih. Bener-bener lu kalau misalnya ketemu gue, lu pasti bakalan ngeliat gue bakalan kayak gini juga gitu. Jadi ini asli bro, genuine ini. Gue tuh manggil bro gitu. Gue memang kayak gitu ya, gimana ya bro ya. Udah kebiasaan gitu. Kalau lu itu ketemu gue, kalau kita itu klik gitu, gue manggilnya kayak gitu. Kalau kita tuh kayak seumuran atau gimana gitu. Oke, gue lanjutin aja. Sebenarnya dulu kan gue pernah buat video tuh gimana kerja ke Amerika, dan di Amerika itu kerja ke luar negeri sih gue bilang apa sih kurang-kurangannya kerja ke luar negeri dan apa tantangannya gitu. Oke, salah satunya bro, tantangannya itu kerja ke luar negeri adalah itu stres bro. Stres kita itu besar kalau menurut gue ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita dulu. Oke, belok dulu bro. Oke, stres kalau kerja ke Amerika gitu bro. Oke, ntar gue ceritain dulu nih. Ini gue lagi ada di daerah, gue mau menuju ke daerah Concord. Concord itu daerah kantor gue bro, di Concord, Bay Area San Francisco. Nah ini gue lewat jalan belakang nih sekarang, jadi jalannya lebih sepi di sini. Nah ntar habis ini gue bakal masuk ke highway bro. Oke, kalau kerja di Amerika itu bro, bukan di Amerika ya sih gue bilang ya. Kalau kerja di luar negeri itu kekurangannya apa bro? Kekurangannya itu, kalau gue bilang ya, tingkat stresnya itu tinggi bro. Tingkat stresnya itu tinggi dibanding kerja di Indonesia. Kalau menurut gue bro ya, tingkat stresnya tinggi dibanding kerja di Indonesia. Tapi ada berbagai macam ini stres-stresnya kerja ke luar negeri ini. Poin-poinnya gue mau ceritain di sini gitu ya. Jadi kalau kerja ke luar negeri gitu, gue kan alhamdulillah gue kan udah pernah kerja ke Brunei, gue pernah kerja ke Mesir, terus gue udah kerja juga di Amerika, Los Angeles, San Francisco gitu kan. Nah tingkat stresnya itu sebagai kerja lu mau kerja lu apa aja, lu mau sebagai TKI kah, atau lu kerja formal kah, atau lu informal, mau engineer pula, lu mau kerja di restoran atau seperti apa gitu. Tingkat stresnya itu berbeda dengan stres yang ada kerja di Indonesia gitu bro. Tapi karena apa gitu, satu ya kalau gue bilang, ntar gue masuk intersection dulu, kita aman, kita safe is number one. Oke, gue ngambil intersection dulu karena gue orangnya nggak multiple ini bro, nggak multi talent lagi. Gue nggak dia apa sih? Ya udah. Jadi kalau di Amerika gitu ya, kalau di luar negeri itu kerjanya stresnya itu adalah apa? Lu itu adalah yang memperjuangkan diri lu sendiri adalah lu sendiri bro. Karena apa? Karena lu sebagai perantauan. Nah, coba aja kalau misalnya lu kerja ke Indonesia gitu ya, lu itu beban mental lu itu setidaknya lu di Indonesia gitu. Lu di Indonesia kalau lu itu kalau nggak perform bagus, atau misalnya lu itu nggak suka sama atasan, atau lu nggak seneng sama environment lu sekarang gitu kan, lu itu tinggal gampang aja, tinggal lu itu bisa ya keluar kah, atau lu pulang kampung, ataupun lu tuh
jalanin lagi atau lu punya usaha sampingan kah atau segala macem gitu, lu lebih gampang, lebih mudah, maksud gua lebih fleksibel gitu. Nah, kalau misalnya lu itu di luar negeri gitu ya, waktu gua kasih aja lah kayak zaman gua itu di Mesir gitu ya. Di Mesir kan, di sana kan gua kondisinya gua masih single, masih sendirian gitu kan. Nah, gua kerja di sana adalah gua memang memperjuangkan diri gue sendiri gitu bro. Maksudnya gua memang sebatang kara di sana, dan kalau lu ada stres sendiri ya udah lu ini sendiri gitu, lu tanginin sendiri. Gua belok kiri dulu bro. Oke, ini ada truk depan gua. Oke, aduh ada truk gede depan gua. Oke, kiri lagi. Alright, kiri gue masuk highway gitu. Nah, jadi misalnya nih, gue mau cerita dulu zaman gue di Mesir gitu ya. Nah, gue di sana itu kan, kalau misalnya gue dikasih satu project gitu, kasih project yang bener-bener luar biasa, udah tingkat stresnya itu tingginya luar biasa gitu. Nah, gue itu nge-handle stresnya itu, gue itu bener-bener sendirian. Gue itu sampai di rumah gue itu benar-benar rilis stresnya sendirian. Terus juga gue itu akhirnya ya, gue itu udah kayak apa ya bro ya, apa ya bilang ya, pokoknya stres itu tinggi lah bro. Lu kalau misalnya disuruh kerja sesuatu, lu tuh mikirin, gua udah jauh-jauh pergi ke luar negeri, gua udah banyak habisin biaya lah misalnya gitu, terus gua udah say goodbye sama orang-orang di Indonesia. Masa gue mau kalah begitu aja, secepat itu gue kalah gitu. Jadi sehingga lu membawa beban mental itu lu sendirian. Terus lu tuh harus merilis dari beban mental lu tuh sendirian juga gitu. Karena gue waktu itu masih single sih ya. Nah, pada saat zaman gue itu udah di Brunei gitu ya, waktu di Brunei kan gue makin deket tuh sama Indonesia tuh. Deket aja Brunei kan, Brunei sama Indonesia itu kayak zaman ya kayak naik pesawat cuman 2 jam 3 jam gitu kan. Nah, kebetulan di sana gue tuh udah nikah gitu. Nah, kalau gue itu stres di kantor, nah ada orang yang ngerilis gue di rumah gitu. Maksudnya yang ngademin lah di rumah gitu ya. Ntar gue belok dulu bro. Kita ngobrol santai nih bro ya. Safety is number one, oke? Nah, jadi stresnya gua itu waktu zaman di Brunei gitu. Nah, ada yang rilisin di rumah gitu. Tapi setidaknya gua itu nggak memperjuangkan diri gue sendiri lagi. Gua tuh udah memperjuangkan keluarga gua gitu. Nah, jadi gua itu stresnya itu udah bertambah lagi. Gua udah jauh-jauh bawa keluarga gua, bawa istri gua, anak gua baru lahir ke Brunei gitu. Mereka udah jauh-jauh, udah apa ya, udah banyak juga lah pengorbanan lah untuk membawa mereka ini kan. Masa gua langsung mau give up gitu waktu di Brunei sana kan. Jadi gua stresnya juga dari sana juga bro. Jadi harus memperjuangkan sesuatu yang benar-benar gitu, sekeluarga lah gue, bukan sendiri doang gitu. Nah, lo kalau misalnya di Indonesia ya memang tingkat stresnya tinggi juga sih ya. Cuman apa bro ya, lu bisa lebih fleksibel gitu. Lu bisa kayak lamar kerja, terus lu pindah kerja ke perusahaan yang ada di kantornya mungkin agak berbeda jalan dari lu, jauh di belakang lu, atau lebih fleksibel lah gitu bro. Nah, makanya bro, jadi kalau lu itu kerja ke luar negeri, lu kalau lihat-lihat lah gitu, misalnya banyak kan cerita, wah ekspat nih kerjaannya main-main aja, party aja, atau misalnya apa aja gitu. Jadi lu kalau untuk menghilangkan stres lu itu bro, banyak caranya bro, bisa positif dan bisa negatif sih menurut gua. Jadi lu kalau ngelihat ekspat nakal ekspat nakal atau ekspat yang apa ya, yang ya happy lah, yang party yang kayak gitu ya. Cuman lu harus bisa memilah-milah gitu, mana positif mana negatif menurut gua. Dan gua itu nggak sedikit ngelihat orang yang sampai ke luar negeri, kerja ke luar negeri, dia mau menjadi sosok yang berbeda gitu. Gua nggak sedikit ngelihat kayak gitu. Karena apa? Karena memang
dia menghandle tingkat dari stresnya itu berbeda-beda sih menurut gue. Ada yang tiba-tiba doyan party, ada yang tiba-tiba doyannya ke negatif lah bro, yang sampai suka-suka mabuk-mabukan, sampai gitu-gitu banyak juga bro sebenarnya bro, kalau misalnya kita tuh jarang handle gitu. Dan gua alhamdulillahnya gua itu mendapatkan ramuan untuk supaya lu itu nggak terlampau stres gitu. Nih gua masih lampu merah sekarang nih, dapat ramuan untuk lu itu nggak terlampau stres gitu. Ramuannya adalah bro, buatlah kerjaan lu itu di kantor itu tuh memang ada kerjaan utama, adalah tanggung jawab lu paling utama gitu kan. Nah tapi kalau bisa bro, lu bisa untuk nge-shifting dari ini lo tingkat stres lu atau waktu lu gitu. Jadi lu punya kayak pelarian stres lah gitu menurut gue ya. Salah satunya bro untuk pelarian stres gini, waktu zaman gua itu di Mesir gitu, di Mesir sama zaman gua itu di Brunei. Nah zaman gua di Mesir gua masih seneng main video game dulu. Nah gua masih seneng main video game. Nah zaman gua itu di Brunei gua seneng itu nulis blog. Gue punya tulisan blog, banyak gue tulisan blog gue rajin nulis blog apa aja gue tulis gitu. Itu untuk nge-shifting dari stres gue itu. Kalau gue stres bro, gue pergi ke negatif gitu. Dan sampai ke Amerika gini, gue bisa shifting lagi energi gue dan stres gue dari video YouTube gini. Dan mudah-mudahan ya gue sharing-sharing kayak gini bisa ini gitu, bisa bermanfaat gitu. Jadi ya menurut gue, lu kerja ke luar negeri gitu harus bukan hanya lu itu cuman lamar kerja, bukanlah cuman lamar kerja, lu gimana cara interview, terus lu gimana cara dapatin kerja, terus lu gimana caranya lengkapin dari skill lu gitu. Tapi sebenarnya ada juga skill lain yang di luar dari kerjaan lu itu yang harus bisa ngehandle-nya gitu kan. Karena di luar negeri itu rasanya itu apa bro, kayak beban mental gitu loh bro. Kayak beban mental kalau lu baru pertama kali gitu. Lu gue bener-bener gue kayak baru pertama kali zaman nyampe ke Brunei. Gue pernah ceritakan di vlog gue pernah buat video itu. Gue beban mental banget gitu zaman pertama kali ke Mesir, zaman kali ke Brunei. Gue rasanya gue di mana ini, gue di dunia apa gitu. Dan di kantor itu lo kayak waduh, gue kayak seseorang yang kecil di dunia yang besar. Wah pokoknya aneh bro, bener-bener. Lu kalau misalnya beda bro ya, lu kalau misalnya lu itu mau kerja atau lu pergi liburan ke luar negeri itu beda bro, gue bilang. Nah jadi coba pelajari gimana caranya itu lu shifting energi lu supaya lu tuh nggak stres. Dan ya itu dia, jadi suka dukanya lah gue bilang kalau kerja ke luar negeri gitu ya. Dan gue mau cerita aja dulu zaman gue itu di Mesir bro, itu bener-bener gue itu kerjanya itu kayak udah di apa ya bro, kayak bener-bener udah out of limit gitu, udah kayak stresnya tuh sampai ke ubun-ubun gitu bro. Karena gue di sana bener-bener dipakai menjadi kayak engineer 3G yang sendirian doang. Gue handle segala macem semuanya. Gue itu kaki di atas kepala di bawah bro, pokoknya gue jungkir balik lah kerjaannya itu bro di sana. Sampai gue itu kerjanya juga itu sampai seharian gitu gue kerja lebih dari 15 jam itu gue pernah gitu. Gue jujur aja bro, memang ini nggak cocok dengan lo gini sebenarnya. Cuman ya lu sebagai kontraktor lu punya responsible, dan lu itu banyak orang yang di belakang lu yang gantungin diri di belakang lu gitu. Mau manajer lu lah, lu datang sana sebagai expert kan. Lu nggak bisa lu cuman bilang wah gue nggak bisa nih, gimana nih nggak bisa kayak gitu bro. Jadi kayak gitu aja bro. Ini gue udah sampai ke parkiran kantor sekarang dan gue mau lanjut kerja sekarang. Thank you so much sudah nonton video car vlog gue kali ini. Ini video santai aja bro ya, sembari kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kalau lu untuk persiapan pergi kerja ke luar negeri, sembari lihat-lihat Amerika di pagi hari. Dan akhir kata, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe bro di YouTube gue bro ya. Thank you, bye bye.